Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita masuk pada program Jejak Alumni Al-Furqan Al-Islami yang Masya Allah pada sore hari yang rintik-rintik ini kita berada di pondok pesantren masih di Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Susubango ya. Insya Allah dengan beliau Al-Ustadz kita, guru kita Ustadz Anwar Samuri, yang mana mungkin kita setiap Senin ketemu dengan beliau di pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami, dan sekarang ini kita berada di pondok beliau. Insya Allah kita berkesempatan untuk mewawancari beliau, meminjam waktu beliau ya, Masya Allah, dan Alhamdulillah beliau menyempatkan untuk berbagi kisah, berbagi cerita yang semoga bisa berguna dan menginspirasi untuk kita semua. Kita sapa dulu beliau yang ada di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV, seperti biasa ya, di program Jejak Alumni ini mungkin kita banyak berbagi atau ya mungkin bertanya-tanya kepada Ustadz Anwar Samuri. Mungkin perjalanan beliau memilih pondok pesantren kita ya untuk menjadi rujukan beliau mengambil ilmunya ya kan? Dan mungkin beliau akan menjelaskan pada kita semua, dan juga nanti beliau akan menasihati kita, memberikan kita semangat bagi para santri untuk tetap semangat dalam menuntut ilmunya Ustaz ya, insyaallah. Ustaz, di pertanyaan pertama nih Ustaz, seperti biasa-biasanya pastinya kan suatu perjalanan awal Ustadz memilih untuk memondokkan Ustadz untuk mengambil ilmu. Ustadz kita tahu di tahun 97 sampai 99 Ustadz ya? Iya, 99. Nah Ustadz di tahun segitu itu kok bisa terfikir atau mendapat informasi dari mana awal untuk bisa mondok di pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami? Iya. Gini, Ustadzi wa walidi Aunur Rafiq Ghufran Hamdani, yang beliau adalah selaku pendiri Pondok Pesantren Al-Furqan, bapak kita, sesepuh kita, ya, guru kita. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi waktu dan juga ilmu beliau. Beliau sebelum ke Al-Furqan sudah kesini dahulu, Ustaz. Jadi pondok ini adalah pondok yang pertama kali beliau bina sebelum adanya Al-Furqan. Ya. Jadi pondok pesantren dulu namanya Darul Islah. Ya, jadi itulah cikal bakal Pondok Al-Qudwah ini, yang mana Ustadz Aunur Rafiq Ghufran Hamdani hafizahullah ta'ala, dan juga guru kami Zaini Mustafa rahimahullah ta'ala wa askanahullah ta'ala jannatah wa ghafarallahu lah, dan juga walidi yaitu Ustadz Hashim Rifai. Mereka bertiga adalah pendiri pondok pesantren yaitu Darul Islah. Mungkin angkanya sekitar tahun 80-an begitu. Termasuk Ustadz Abu Azam Abdul Wahid termasuk alumni kita di sini. Ya, banyak dari Al-Furqan atau dari sekitar Gresik dan sekitarnya. Itu sebelum adanya pesantren Al-Furqan mereka adalah di sini. Kenapa? Karena Ustadz Aunur Rafiq di sini. Ya, kalau berdirinya Al-Furqan mungkin sekitar tahun 89-an atau sekian ya. Jadi ana dulu sebelum ke Al-Furqan lulus Madrasah Sanawiyah Negeri di Kunir, Blitar, itu masuk ke pondok pesantren sini, Darul Islah. Dan disitulah kami belajar sama walidi wa syekhi wa ustadzi Aunur Rafiq dan Ustadz Hashim Rifai, yang alhamdulillah juga jadi mertua kami dan menjadi kakek dari anak-anak kami, ya. Begitu dan seterusnya. Kemudian juga Ustadz Zaini Mustafa hafidh rahimahullah ta'ala, ya. Jadi di sini tahun 1991 saya di Darul Islah namanya dahulu, sampai 1993. Setelah 1993
lulus dari sini dan dinyatakan lulus, waktu itu programnya 2 tahun. Tapi tidak ada program pengabdian, artinya 2 tahun itu siapa yang masuk, entah di awal, entah di akhir, pokoknya dia regulasinya 2 tahun. Dan di waktu 2 tahun itu biasanya sudah bisa mengkhatamkan beberapa kitab, di antaranya Bulughul Maram, kemudian Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan Jalalain. Tafsir Jalalain itu hampir kita atau rasa kita kalau 2 tahun itu insya Allah selesai. Kalau 2 tahun itu selesai insya Allah. Nah, tahun 93 terus kami meneruskan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung. Setelah itu tahun 96 lulus, kemudian vakum kurang lebih berapa bulan, baru 97 saya berniat ingin mondok kembali. Nah, disitulah ingin meneruskan ke guru kami, yaitu lanjutannya ke Al-Furqan. Jadi demikian. Jadi kenalnya sama beliau karena kami pertama kali mengenal Islam yang benar dan dakwah sahihah adalah melalui beliau tahun sekitar 1991 ketika kami mondok di sini. Wallahu taala alam. Jadi begitu. Jadi selama dari tahun 97 sampai dengan 99 Ustadz mondok di Al-Furqan. Setelah itu Ustadz apa kembali lagi ke pondok kita Darul Islah ini yang sudah berubah menjadi Al-Qudwah itu Ustadz? Al-Qudwah belum ada waktu belum itu. Ada. Belum, namanya belum berubah. Jadi gini, setelah sampai tahun 99 kemudian kami alhamdulillah qadarallah wa ma syaa fa'al wa alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Tahun 1999 itu kami diterima di Al-Furqan, diterima di Al-Jami' Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Dan kan waktu itu saya dan Ustadz Khalid Asfat Banani yang rumahnya tidak jauh dari sini, tapi sekarang beliau di Jamilur Rahman di Jogja, dan juga waktu itu Ustadz Abdurrahman Thayyib atau Trimartono Surabaya itu kami di Al-Furqan seangkatan. Satu kelas, kemudian kami berangkat ke Jami' Islam di Madinah juga bebarengan. Jadi 99 kita berangkat ke sana. Wallahu taala alam. Demikian. Berarti berapa lama Ustadz waktu itu di Jami' Islamiyah? Iya. Jami' Islamiyah waktu itu saya pertama kali masuk kuliah dakwah dan sekursi sebangku dengan Ustadz Syafiq Basalamah. Iya. Kemudian saya rasa saya tidak begitu nyaman di fakultas dakwah. Saya akhirnya keluar dari fakultas dakwah. Ya, keluar dari fakultas dakwah, pengennya masuk syariah, tapi tidak bisa waktu itu karena syariah full, sehingga saya harus turun kelas. Masuklah ke namanya Syu'bah Ta'limul Lughah Al-Arabiyah. Ya, jadi kita masuk Syu'bah, kurang lebih 1 tahun kita di Syu'bah, kemudian masuk syariah. Kuliah yang menjadi idam-idaman kami waktu itu. Sehingga 4 tahun kita selesai di kuliah syariah. Kemudian alhamdulillah waktu itu belum ada dan sama sekali tidak ada niatan ingin ke S2 ya. Saya tidak tahu kenapa kok tidak ingin ke magister, itu saya tidak tahu. Tapi cuman ada yang ujuk-ujuk lah, masuklah walaupun hanya 1 tahun. Akhirnya saya masuk ke Kisem namanya karena untuk S2-nya memang waktu itu tidak ada keinginan sama sekali. Kemudian kita masuk ke namanya Diplom Al-Ali Lil Qadha wa Siyasah Syariah. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah diploma pasca sarjana fokusnya pada Al-Qadha wa Siyasah Syariah, yaitu hukum dan peradilan Islam. Peradilan Islam dan politik Islam. Peradilan dan politik Islam. Nah, kemudian kita selesai dari sana tahun 2005 akhir. Namun saya berdiam di sana nunggu haji kurang lebih di bulan Februari. Kami pulang tahun 2006. Ya, jadi kemudian ketika kita 2006 waktu itu pondok ini dulu namanya Pondok Baitul Muslihat. Oh, berarti dari Al-Islah sempat ke... Ya, ini namanya dulu berbeda. Ya, ini namanya Baitul Muslihat, khusus putri. Oh, Masya Allah. Jadi ini adalah termasuk pondok pertama yang ada, pondok putri. Sehingga dari sekitar Al-Furqan, kalau mondok ya di sini ini. Ya, santri-santri kita banyak dari berbagai tempat, bahkan ada juga dari luar pulau waktu itu. Jadi tahun 1991 di sini sudah ada pondok putri. Di Al-Furqan waktu itu belum ada.
Al-Furqan waktu itu masih Pondok Putra. Pondok Putra. Nah, kalau kami di Darul Islah itu putranya. Jadi istilahnya pondok sini dan selatan itu yang berjarak 1 kilo, manajemennya berbeda. Semuanya berbeda. Begitu dan seterusnya. Walaupun visi dan misinya sama. Itulah kita. Nah, kemudian tahun 2006 ketika kami pulang, kemudian ada ide dari sesepuh kita, Ustadz Aunur Rafiq, Ustadz Hasyim Rifai, dan guru kami, Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin, Hafizahullah Ta'ala wa mata'ahu bi'isya wal afiyah, punya inisiatif untuk menyatukan, memerger ya, dua perusahaan besar ini. Ya, karena insya Allah kalau di merger insya Allah bisa laku seperti Avanza, Toyota dan Daihatsu kan bersatu menjadi Avanza dan Xenia. Itu samanya sama kan? Jadi jangan bersatu itu kita teguh insya Allah. Begitu dan seterusnya. Jadi tahun 2006 dari situlah awal berdirinya namanya Pondok Pesantren Al-Qudwah. Nama Al-Qudwah di tahun 2006. Di lokasi ya? Iya, di ini dan sana dan Putra. Di Putra. Dan sekarang alhamdulillah sudah kita berkembang beberapa tempat pesantren kita. Ada di Kromasan itu khusus TK-nya, ada di sebelah yang baru kita bangun itu khusus STQ-nya. STQ itu Sekolah Tahfidzul Quran kelas SMP. Iya, konsentrasinya pada tahfidz ya. Demikian. Berarti Ustadz seperti biasa ya Ustadz ya, di tahun 97 kan pastinya berbeda sekali dengan zaman santri yang sekarang ini. Ya kita lihat alhamdulillah semua serba ada ya Ustadz. Oh sangat berbeda Ustadz. Boleh lah Ustadz. Semuanya berbeda. Benar Ustadz ya. Jadi boleh lah Ustadz berbagi di tahun 97 itu apa sih suka duka Ustadz di Pondok Pesantren Al-Furqan kita ini Ustadz? Jadi asik ini ya. Iya. Ya, sedikit bercerita, awal datang saya waktu itu adalah naik sepeda ontel. Dari Blitar ya, dari Blitar ke Al-Furqan naik sepeda ontel, dan alhamdulillah kita punya bekal waktu itu 17.000 rupiah. 17.000. Ya, alhamdulillah kita waktu itu sebelum ke Al-Furqan saya bekerja sebagai seorang pemanol pasir dan ada sisa duit 17.000 saya pakai berangkat ke Al-Furqan waktu itu. Dan waktu itu SPP itu 1 bulannya 20.000. Jadi duit saya sisa berapa? 17.000. Masih kurang itu. Oh iya, kurang 3.000 kan. 3.000. Nah, itulah. Jadi begitu datang saya punya utang 3.000 dan setelah itu Allah Ta'ala alam pokoknya kita berangkat pasti Allah Ta'ala beri jalan. Itulah kami santri-santri dahulu. Saya ulang lagi, kami santri-santri dahulu yang seangkatan kami itu ya begitulah. Berangkat pokoknya nggak bawa apa-apa. Bismillah dan walidi wa Syekh Ustadz Aunur Rafiq Alhamdulillah Masya Allah rajulun la narahu illa khairan. Ya, demikian. Sehingga di sana dulu ada semacam penyewaan becak begitu ya. Jadi itulah pertama kali pekerjaan yang saya geluti karena jadi ada istilah gitu ya. Kita ada istilah school with dying. Sambil sekolah, sambil belajar, sambil kita juga bekerja. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi di tahun 97 itu Ustadz sempat narik beca Ustadz. Oh, bukan sempat, memang profesinya. Itu dari alun-alun Ustaz? Iya, startnya dari alun-alun. Pasar Pahing gitu? Iya, di Pasar Pahing. Itulah kita. Dan santri itu begitu. Dan kita nyewa becak di pondok. Karena memang Masya Allah, itulah kehidupan yang harus kita alami dan kita lalui. Jadi beda dengan sekarang ya, yang semuanya ada. Nah, kita enggak. Iya, demikian. Kan banyak juga yang bercerita bahwasanya air di Gresik, terkhusus di Sedai itu kan payau, asin. Yeah. Ada nggak sesuatu yang bagi Ustadznya mengagetkan? Oh iya, ini lupa ini kita sebutkan. Bukan cuma airnya yang sangat ekstremis bagi kita yang berbeda dengan air yang di tempat kami di Blitar. Dan juga air yang di depan situ. Di depan situ ketika kita ngambil mungkin nggak bisa bedakan antara aqua atau warih atau le minerale atau klub dan yang lainnya. Yang sekelas dengannya kita nggak bisa bedakan. Ini air sungai atau air kemasan. Ya. Jadi tentunya ketika kita di sana pasti akan kita dapatkan keasingan ya. Yang kemudian juga bukan cuma itu, tapi nyamuk-nyamuk di sana juga luar biasa. Tapi karena tekad kita adalah ilmu, semua itu ya. Nggak tahulah kami alhamdulillah bisa menjalani begitu dan sampai kurang lebih 2,5 tahun saya di sana. Kalaulah kami tidak diterima di Madinah, pasti kami akan tetap di sana. Saya ulang lagi, andai tidak ada pengumuman ke Madinah, pasti akan kami teruskan di situ. Wallahu ta'ala. Ya.
Subhanallah Nah, Ustaz, insyaallah. ya demikian. Oke, jadi begitu. Kenapa demikian? Karena jari wong Jawa, witing tresno jalaran saring kulino. Ya, asin. 2 hari asin, 3 hari asin, selanjutnya mantap lah. Bukan asin lagi. Ya, Allah Ta'ala. Insyaallah Ustaz. Ustaz boleh nih, Ustaz sudah menjelaskan bahwasanya awal mula sampai dengan pengalaman Ustaz mondok di sana, suka duka dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah Ustadz sudah punya pondok nih ya, Masya Allah ya. Oh bukan, saya tidak punya pondok. Ya kita bilang kita berada di pondok yang Ustadz bina ya kan. Oh ya, ya. Ya bina lah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri bini lagi kan. Amin. Setelah dibina kan dibini santri itu. Iya. Nambah lagi Ustadz. Masya Allah. Jangan hanya bina saja. Ya, monggo, silahkan. Insya Allah, Ustadz. Jadi boleh ceritain sedikit Ustadz apa namanya sekarang ini pondok Al-Qudwa ini membina jenjang kelas apa aja sih? Oh ya, kita ada beberapa jenjang mulai dari PAUD, PAUD atau pendidikan usia dini, kemudian TK, TKA, TKB, persiapan SD, kemudian SD kita juga punya SDQ. Ya. Ini santri-santri kita dan ini juga anak-anak kami, alhamdulillah. Selisih antara 1 dan 2 hanya 2 bulan. Jadi mungkin dirasa aneh ya, tapi tidak aneh begitu ya. 2 bulan itu cukup insya Allah. Jadi kita ulang lagi, ada TK, ada SD. SD-nya kita fokus pada tahfidz dengan target minimal 5 juz. Lulusnya itu 5 juz. Selama 6 tahun. Selama 6 tahun ya. Dan alhamdulillah banyak yang sudah memenuhi target 5 juz itu. Karena alhamdulillah program kita program yang mendukung. Tapi kita tidak sistem holding school, tidak mondok ya. Dan SD-nya kita belum bisa menerima. Jadi kalau mungkin ada yang jauh itu diantar ke sini, atau ada mungkin sebagian dari luar ingin menyekolahkan di tempat kami ya kontrak, kemudian cari pekerjaan sekitar sini dan alhamdulillah banyak. Kemudian menyekolahkan anaknya di tempat kami. Itu SD, SDQ namanya, SDQ Al-Qudwa, Sekolah Dasar Quran Al-Qudwa. Kemudian 6 tahun. Kemudian jenjang kedua adalah STQ, Sekolah Tahfidzul Quran. Dan ini adalah setingkat dengan SMP. Dan alhamdulillah kita dari mulai tadi SD-nya, STQ-nya kita dan juga boleh dikatakan SMA ya, kita juga sudah mengadakan ijazah paket. Ijazah paket. Dan alhamdulillah ujian di tempat kami tidak perlu keluar. Karena PKBM kita sudah berdiri sudah lama, jadi sudah diakui, sudah memiliki nomor apa ya? Nomor akreditasi begitu ya. Jadi bahkan banyak sekali yang menginduk di tempat kami. Jadi mereka kurang lebih untuk SD ini santri kita sekitar 400-an. Iya. Dari yang di sini SD saja. SD saja. Iya. Yang di sini ataupun yang murni homeschooling belajar di rumah atau yang membuat tempat belajar di tempat mereka kumpulan kemudian didaftarkan ke sini. Jadi alhamdulillah kita siap bermitra dengan Manasada dan siapa saja. Begitu. Kemudian itu SD-nya, STQ-nya SMP, tingkat SMP 3 tahun yang konsentrasinya adalah tahfidz, targetnya adalah lulus selesai menghafal. Dan alhamdulillah walaupun tidak maksimal 100% ya, karena untuk 100% itu adalah sesuatu yang sulit, minimalnya ada alhamdulillah per tahun itu ada yang menyelesaikan hafalannya. Kemudian dan itu kita persaksikan di depan para santri dan wali murid yang kalau mereka menginginkan untuk hadir dan diadakan. Kemudian selanjutnya program selanjutnya adalah program takhusus ilmi. Nah, adapun program takhusus ini program lintas usia. Artinya lintas usia itu kita tidak ada, tidak ada batasan usia itu tidak ada. Bahkan kalaupun sudah kakek-kakek ataupun nenek-nenek selagi ada, alhamdulillah kita pernah punya murid itu yang umurnya 60 tahun. Dan itu murid yang paling tua. Selagi dia siap untuk menjalani tugas sebagai seorang santri dan juga melaksanakan apa yang harus dia kerjakan di kelas, mulai dari menulis tugas, mulai dari menghafal, mulai dari belajar bersama santri, maka kita terima. Cuman yang sudah berkeluarga, kita tidak tampung di dalam pesantren, namun kita persilahkan untuk cari kontrakan di luar. Ya. Dan juga untuk takhusus ini, karena kita katakan multi usia, minimalnya adalah 16 tahun, up gitu ya, 16 tahun ke atas.
Sehingga mereka minimalnya orang yang sudah punya ijazah SMP atau seusia SMP, seusia SMP, tidak punya ijazah tidak mengapa. Gitu ya, Ustaz, ya? Karena namanya multi usia, takhusus ilmi, speknya adalah masalah ulumul diniyah dan ulumul alah, begitu dan seterusnya. Ya, dan kita harapkan insya Allah dari sini bisa mungkin melanjutkan ke jenjang Ali di Al-Furqan, karena memang muatan-muatan yang kita ajarkan di sini mungkin sebagian dipelajari di Ali 1 atau bahkan mungkin sebagian diajarkan di Ali 2, karena memang masing-masing pondok akan memiliki kemerdekaan dalam untuk menentukan muqarrar atau referensi belajarnya. Ya. Dan yang belum memiliki ijazah SLTA ini kita fasilitasi untuk mendapatkan ijazah SLTA karena kita sudah punya PKBM. Jadi begitu. Ada paket C. Iya, ada paket C. Jadi bukan speknya di paket C, tapi yang belum punya paket C maka kita adakan. Berarti ada sekolah umumnya lah ya kita. Ada pelajaran umum, bukan sekolah umum. Oh iya, pelajaran umum. Ada pelajaran umum bagi mereka yang belum mendapatkan paket C. Allah Ta'ala. Demikian. Ustaz, dan juga setelah mereka belajar takhusus ini ada jenjangnya, satu jenjang persiapan karena tidak setiap yang hadir siap untuk bersama kami. Kemudian kelas 1 dan kelas 2. Adapun kelas 2 di sini diusahakan pelajarannya murni pakai bahasa Arab, termasuk diantaranya pelajaran-pelajaran yang anak pegang sendiri dan juga dipegang oleh Ustadz Arifathul Ulum dan yang lainnya. Insya Allah diusahakan pembelajaran di kelas, penyampaian di kelas adalah yaitu dengan bahasa Arab, sehingga diharapkan santri yang lulus dari sini bukan sekedar memahami atau bisa bahasa Arab pasif, tapi kita harapkan ia juga aktif, artinya aktif bisa nulis, bisa bicara dengan bahasa Arab, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Dan juga setelah selesai 2 tahun itu kita ada program pengabdian, dan itu pengabdian itu harus, dan itu sudah ditandatangani ketika masuk ya. Pengabdian harus 1 tahun. Wallahu ta'ala. Monggo. Ustaz, boleh mungkin masuk ke sisi terakhir, Ustaz. Ustaz berikan kita nasihat terkhusus pada santri-santri yang sekarang ini, ya mungkin pada zaman Ustaz dengan zaman sekarang ini mereka punya suatu keadaan yang berbeda, namun tetap punya tantangan yang berbeda. Namun pastinya kita butuh untuk motivasi dari nasihat Ustaz untuk tetap bersabar dan bersemangat untuk menimba ilmu, Ustaz. Wallahi tidak ada nasihat yang paling berharga kecuali nasihat yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi aw salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki sebuah jalan tujuannya mencari ilmu, pasti Allah Ta'ala mudahkan. Ingat, sahala dalam konteks di sini fiilnya adalah madhi. Madhi itu memberi makna lampau. Sementara imbalan itu adalah nantinya di akhirat kan, atau setelah ia melaksanakan sebabnya. Nah, apa rahasia dijadikannya imbalan di sini dengan konteks fiil madhi lampau, agar diyakini bahwa apa yang dijanjikan adalah sebuah kepastian. Bahwa barang siapa yang menapaki jalan tujuannya mencari ilmu, pasti kemudahan untuk menuju yaitu surga Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kepastian yang pasti akan ia rasakan. Ini yang pertama. Kemudian tak cukup pada itu, Nabi SAW sabdakan, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi bainahum illa nazilat alaihimus sakinah. Wallahi tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan kecuali seorang berada di yaitu konsentrasi belajar, ya, di tempat belajar. Karena Nabi sabdakan tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka adalah belajar agama Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun atas mereka as-sakinah, ketenangan. Bukan cuma itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Lalu mereka diselimuti, diselubungi oleh rahmat. Rahmat itu bukan hanya di tangan mereka, tapi rahmat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka. Tidak cukup sekedar itu. Nabi sabdakan, wa hafathumul malaikah. Malaikat mengelilingi mereka. Mereka dipagar betisi malaikat. Tidak ada satu tempat sejengkal pun kecuali malaikat di situ mengelilinginya. Bukan cuma itu saja. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala sebutkan
kepada orang-orang yang di sisinya, para malaikat muqarrabun. Dan ini adalah kemuliaan tersendiri di mana Allah sebut mereka yang hadir majlis ilmu dan dimuliakan, ya, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai nasihat terakhir, perhatikan wahai para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah taala adalah mereka syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, pemuda, demikian juga pemudi yang mereka tumbuh berkembang, waktunya habis untuk mempelajari agama Allah. Wallahi cukuplah ini semua sebagai sebuah inspirasi dan support yang kita katakan khairul hadiyatu Muhammadin SAW. Tidak ada support yang lebih bisa memantik bangkitnya semangat untuk menuntut ilmu kecuali apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir lagi, ingat, semenjak kepergianmu dari rumahmu sehingga pulangmu adalah teranggap jihad di jalan Allah. Seorang yang menuntut ilmu semenjak ia berangkat dari tempatnya sampai ia kembali tercatat sebagai jihad. Nah, wallahu taala alam. Karena Allah Subhanahu wa taala menamainya dan menyebutnya yaitu thalabul ilmi sebagai jihad dalam beberapa tempatnya. Wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Dan apa anak-anak dari kajian di luar kota, jadi ya bisa berlama-lama dengan antum dan bisa muliakan sebagaimana seharusnya. Subhanallah. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Anwar Samuri yang sudah memberikan kita nasihat, menginspirasi kita tentang cerita-cerita beliau, dan terakhir beliau memberikan banyak sekali nasihat pada kita semua bahwasanya ya memang kita harus tetap bersemangat untuk menuntut ilmu saatnya. Apapun keadaan, apapun zamannya, karena masing-masing zaman punya tantangan tersendiri. Oke, kembali lagi kita ucapkan, dan kru yang bertugas di sini mengucapkan jazakumullah khair Ustaz. Wa anta fa jazakallah khair. Dan terima kasih juga atas Ustaz di sini dan sambutan di sini juga, Masya Allah. Semoga kita bisa bertemu lagi Ustaz ya, setiap hari Senin di Al-Furqan Insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث